Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat Kang Arjuna ID Channel dimanapun berada. Kali ini saya akan membahas sebuah topik dari sebuah definisi arti sukses yang sesungguhnya. Sering sekali saya ditanya oleh teman-teman, apa arti dari sebuah sukses yang sesungguhnya. Kali ini saya akan membahas sebuah arti kesuksesan yang sesungguhnya. Apa sih sebenarnya sukses? Sukses itu bukan tujuan akhir dengan kualitas seadanya dan menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Bukti lainnya menurut saya adalah para wakil rakyat yang korupsi, menerima suap, dan mementingkan dirinya sendiri dibanding kepentingan rakyat. Pertanyaannya, apakah mereka tidak pintar dan tidak sukses? Sepertinya tidak mungkin jika orang tidak berpendidikan dapat menjadi wakil rakyat. Dan mereka pun sukses karena bisa menjadi salah satu orang penting di suatu negara dan dapat berguna dan bermanfaat bagi negara. Mereka itu hanya memiliki kesuksesan yang palsu. Apakah dengan cara korupsi itu dinamakan mereka telah sukses? Sukses itu adalah proses kita setahap demi setahap untuk berkembang. Menurut saya, dengan orang yang memiliki keterbatasan pun seperti buta, tuli, mereka lebih sukses dibanding pejabat yang pintar yang memiliki gelar kemampuan berpikir yang jauh lebih dari orang buta tuli itu. Persepsi apa yang membuat saya dapat memberikan pernyataan demikian? Persepsi saya adalah orang buta tuli tidak menginginkan bahwa mereka ingin diciptakan sebagai si buta atau si tuli. Mereka sudah diciptakan oleh Tuhan seperti itu, tapi mereka ingin berusaha menjadi lebih baik, lebih bisa berguna bagi sesama. Contoh, berusaha latihan berbicara sedikit demi sedikit, walaupun mereka bisu. Mereka yang bertahap itu yang dinamakan kesuksesan yang sesungguhnya. Definisi sukses setiap orang berbeda-beda, namun sukses merupakan status yang menunjukkan bahwa Anda telah mencapai sesuatu sukses. Sukses juga bisa menjadi status sosial tertentu yang menggambarkan kemakmuran atau mendapatkan ketenaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kesuksesan dapat diartikan sebagai keberhasilan atau keberuntungan. Lantas, bagaimana mendefinisikan kesuksesan dalam hidup? Satu-satunya orang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut adalah Anda sendiri. Pasalnya tidak mungkin ada definisi kesuksesan yang cocok untuk semua orang. Sebagian orang menganggap dirinya sukses jika memiliki mobil mewah, jabatan tinggi, dan rumah besar, sedangkan yang lain menganggap kehidupan penuh kegembiraan dan kebahagiaan sebagai makna kesuksesan sesungguhnya. Sebenarnya arti sukses melampaui definisi umum dari kesuksesan itu sendiri, seperti memiliki banyak uang, mendapatkan gelar, dan menjadi kaya. Kesuksesan sejati tidak dapat diukur dengan faktor tersebut, melainkan dengan jumlah orang yang mampu menjalani kehidupan lebih baik dan maju karena diri Anda. Sebelum mendefinisikan sukses versi Anda, sangat penting untuk menyadari apa arti pencapaian dan kesuksesan secara umum. Pencapaian sering dikaitkan dengan kesuksesan, tetapi tidak sama. Pencapaian mengacu pada hasil yang diinginkan, sedangkan sukses adalah konsekuensi positif dari pencapaian. Singkatnya, pencapaian dapat dilihat sebagai proses untuk menjadi sukses. Arti sukses menurut tokoh, media, dan masyarakat sering menyimpulkan bahwa menjalani hidup yang sukses berarti menjadi kaya dan memiliki banyak benda-benda mewah. Namun makna sukses adalah menjalani hidup bahagia dan menjadikan dunia sebagai tempat untuk semua orang. Hal tersebut
berlaku pada sejumlah tokoh yang dicap sukses lantaran meraih posisi penting di perusahaan ataupun mendirikan perusahaannya sendiri. Bill Gates dan Mark Zuckerberg menilai bahwa kesuksesan tidak melulu mengenai tahta atau harta, karena ada hal yang tampak sederhana tetapi sangat bernilai dan tidak dapat dibeli dengan uang. Layaknya Bill Gates yang mendefinisikan kesuksesan dengan kebahagiaan, bukan harta yang melimpah atau ketenaran yang menjadi tolak ukur setiap pencapaiannya. Tetapi kebahagiaan salah satu orang terkaya di dunia ini menganggap bahwa kebahagiaan mampu mendatangkan kekayaan, bukan sebaliknya. Jika sukses versi Bill Gates berpatokan pada kebahagiaan, sementara Mark menyebut bahwa kesuksesan tidak lepas dari kegagalan. Kegagalan merupakan bagian dari proses menuju sukses. Dari kegagalan itulah manusia bisa belajar banyak untuk mencapai tujuan. Ron Cordes, pendiri Cordes Foundation, yang fokus pada investasi dan kewirausahaan sosial ini, mengartikan sukses sebagai jalan untuk menentukan dan menjalani tujuan hidup sehingga dapat meninggalkan warisan abadi yang bisa membuat perbedaan di dunia. Definisi sukses bagi kakak Golden CEO Hill Walter adalah mengetahui bahwa apa yang dilakukan dapat membantu diri sendiri dan orang lain menjalani hidup yang lebih baik, bahagia, dan sehat. Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa kesuksesan bukan hanya mengenai berapa banyak yang dimiliki, uang, harta, seberapa tinggi jabatan atau popularitas, tetapi bagaimana Anda menyikapi hidup penuh rasa syukur, bahagia, dan bermanfaat bagi orang lain. Itu definisi sebuah arti kesuksesan. Bagaimana cara meraih kesuksesan? Sebagaimana diketahui, tidak ada kesuksesan yang instan. Bahkan proses mencapai kesuksesan terkadang amat melelahkan. Untuk meraihnya, Anda harus menetapkan tujuan lebih dahulu. Apa saja sasaran yang ingin dicapai, bagaimana strategi terbaik, dan langkah yang akan Anda ambil jika mengalami kendala selama proses berlangsung. Agar lebih fokus dan tepat sasaran bagi tujuan utama Anda menjadi beberapa subtujuan. Pastikan juga bisa untuk meningkatkan kemampuan selalu optimis dan berpikir positif. Tidak mudah menyerah ataupun putus asa. Sukses adalah kemampuan untuk menjalani hidup Anda sesuai dengan keinginan Anda. Melakukan apa yang paling dinikmati, dikelilingi oleh orang-orang yang Anda senangi dan Anda hormati. Sukses itu bukan tujuan akhir. Dengan kualitas seadanya dan menghalalkan segala cara untuk mencapainya, tetapi sebagai suatu proses yang harus dilakukan setahap demi setahap, hari demi hari, menit demi menit. Itulah menurut pandangan saya. Mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa kesuksesan dipandang dari seberapa besar materi yang ia punya atau yang ia miliki, atau kepintaran atau hard skill. Profesor di Babson College sekaligus pendiri Conscious Capitalis menganggap dirinya sukses apabila berhasil menginspirasi dan memberikan dampak positif pada kehidupan orang lain. Hal senada juga dikatakan oleh David Keder, CEO Bionic. Manusia dapat dikatakan sukses apabila berhasil memberikan dampak positif pada kehidupan orang lain. Kita selalu mengejar uang, ketenaran, kuasa, pendidikan, hubungan, dan ribuan lain halnya tanpa pernah berhenti untuk bertanya satu hal yang paling penting, apa itu sukses?
Tidak banyak orang yang berhenti memikirkan apa arti sukses yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Jim Rohn pernah berkata, jika Anda tidak mendesain rencana hidupmu sendiri, Anda akan masuk ke dalam rencana hidup orang lain. Mereka tidak merasa bahagia karena telah mengejar definisi sukses yang salah, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Untuk menjadi sukses, kita bisa mulai dengan hal-hal yang kecil yang kita mampu lakukan. Saya akan memberikan sebuah contoh yang sangat sering terjadi. Misalnya, kita harus menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apa yang benar-benar berarti bagi saya? Apa saja yang membuat semangat saya terbakar? Apa yang mau saya lakukan dengan hidup saya? Apa yang harus saya lakukan dengan hidup saya? Gaya hidup apa yang ingin saya raih? What's in to be? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di atas haruslah spesifik. Sobat tidak bisa berkata, yang berarti bagi saya adalah kebahagiaan. Jika sobat tidak bisa menjawabnya dengan jelas, sobat tidak akan tahu apa yang akan sobat lakukan atau kemana sobat akan melangkah. Hal ini juga bisa berlaku untuk visi kesuksesan para sobat semua. Sobat harus menyadari posisi sobat saat ini. Inilah saatnya untuk evaluasi yang jujur. Saat ini sobat sudah sukses di bidang apa saja? Di area apa sobat masih perlu belajar? Apa kelebihan dan kekurangan para sobat? Sobat ajak teman atau keluarga sobat untuk memberikan pendapat yang jujur di dalam hal ini. Setelah itu, saatnya sobat menentukan tujuan akhir. Tujuan tersebut harus realistis dan dapat dicapai, tetapi tetap memberikan tantangan. Tujuan sobat juga harus dapat diukur. Contohnya, jika sobat ingin lebih banyak membaca tahun ini, tulislah baca 50 buku tahun ini dan jangan hanya lebih banyak membaca. Jika sobat tidak mempunyai definisi sukses bagi diri sendiri, maka orang lain akan mendefinisikan hal tersebut untuk sobat sendiri. Gunung apa yang akan sobat panjat? Apakah gunung yang benar? Ataukah sobat akan mencapai puncak hanya untuk melihat gunung sobat dari jauh? Mulailah jalan ke jalan yang benar, disiplin dan bersemangat. Dengan begitu Anda bisa meraih kesuksesan yang selama ini Anda dambakan. Sukses harus dikejar, bukan ditunggu. Demikianlah informasi yang dapat dijadikan sebagai inspirasi menggapai tujuan hidup dengan memahami bagaimana orang lain